Terima kasih, Bu Devi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan pembahasan dari surat Roma. Dan kita sudah sampai hampir di penghujung ya, pasal 14 dan 15. Sebelum kita mulai, mari kita sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, untuk hidup yang Tuhan berikan, dan kesempatan bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau boleh sungguh memberkati, memperlengkapi kami dengan dua pasal dari firman-Mu dalam surat Roma ini. Biarlah kami boleh semakin dimampukan dan diperlengkapi untuk bagaimana hidup sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Yang kami rindu Tuhan, apa yang kami dapatkan di sini boleh sungguh kami bagikan menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sampai di Roma 14 dan 15 yang memang temanya adalah tentang kesatuan dan keragaman. Ya, Eh, kita akan baca bersama-sama Roma 14 ayat 1 sampai 2 ya, lebih dahulu. Dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, saudara, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai ayat-ayat ini, ya, kita perlu melihat konteksnya apa sebetulnya. Paulus menulis surat Roma, kalau saudara masih ingat, paling pertama sekali kita bicara ya mengenai pengantar surat Roma. Itu tujuannya, ya memang yang pertama soal doktrin, ya, menegaskan kepada jemaat Roma, Injil itu apa? Bagaimana orang diselamatkan? Nah, itu pasal 1 sampai 11, ya. Tetapi tujuan yang kedua juga adalah Paulus tulis surat Roma ini untuk mengharmoniskan, mendamaikan jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Karena bagi Paulus, kalau percaya kepada Injil, ya, kesatuan itu tercermin juga di dalam kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudara sekalian, Mazmur 133 ayat 1 mengingatkan kita ya, betapa pentingnya persatuan kerukunan. Sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ini juga tujuan kedua Paulus menulis surat Roma. Supaya orang Yahudi yang minoritas dan non-Yahudi yang merupakan mayoritas bisa hidup dalam kesatuan. Ya. Jadi sangat penting ayat ini, saudara sekalian, mengingatkan kita bahwa indah ini nggak cuma indah di mata kita begitu ya, manusia ya, kita senang hidup dalam kesatuan, tapi indah di mata Tuhan dan bahkan indah di mata dunia, saudara sekalian ya. Dunia itu no comment ya kalau lihat orang Kristen bersatu begitu ya. Tetapi mereka itu mulai mulai menertawakan ketika ada konflik-konflik yang tidak perlu begitu di antara orang Kristen ya. Nah, memang konflik itu seringkali bisa muncul karena ada perbedaan pendapat ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, di sini Paulus katakan, kalau perbedaan pendapat itu dalam hal yang tidak esensial, maka persaudaraan dan saling mendukung dan damai itu harus nomor satu. Kecuali perbedaan itu adalah perbedaan doktrin, ya. Kecuali perbedaan itu perbedaan doktrin esensial, begitu ya. Perbedaan masalah dasar moralitas, begitu kan. Nah, tetapi kalau perbedaan itu bukan perbedaan yang esensial, kita harus siap dengan perbedaan pendapat, namun tetap menjaga persatuan, ya. Dan sekali lagi Paulus mengatakan kesatuan ini didasarkan pada kasih Kristus. Kita sama-sama menerima cinta kasih Tuhan, sama-sama mau memuliakan Tuhan, sama-sama mau memperluas kerajaannya. Jadi ada begitu banyak alasan mengapa kita harus menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudara sekalian, area yang kita perlu hati-hati di dalam menjaga kesatuan ini adalah area abu-abu. Nah, ini ya. Kalau area hitam putih, tidak ada perdebatan. Ya, in essentials unity. Maksudnya apa? Ya kalau doktrin Tritunggal, ya, Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati, itu kan area hitam putih. Either orang percaya atau tidak. Nah, tapi kan ada area-area yang Alkitab tidak bicara langsung. Nah, ya, tentang satu topik. Nah, kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk area abu-abu yang
memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai benar salahnya, ya. Nah, itu kita mesti waspada karena memang ada beberapa area sampai sejauh ini masih abu-abu. Contohnya saudara sekalian ya, di zaman kita ini ada metaverse, ada AI, begitu ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya itu kan area abu-abu ya, karena AI bisa dianggap menggantikan pengkhotbah, ya, bisa menggantikan pemimpin pujian, bisa gantikan petugas gereja, begitu kan? Di Jerman itu diuji coba ya, liturgisnya itu AI, ya, tapi di layar begitu kan. Nah, pengkhotbahnya AI juga, saudara sekalian ya. Meskipun di balik itu ada teolog ya yang merancangnya. Tapi yang datang itu di Jerman kan sebenarnya gereja nggak begitu rame-rame begitu ya. Tapi waktu gereja AI dicoba itu berapa minggu yang datang ratusan. Nah, itu bagaimana ya? Jadi ada area-area abu-abu yang kita harus terus menggali dan menggali ya. Dan memang kita perlu bijaksana. Termasuk misalnya dalam area di luar gereja seperti investasi, kripto, MLM begitu ya. Itu area-area yang kita nggak bisa langsung berkata hitam putih, saudara sekalian ya. Kita harus memperhatikan prinsip kejujuran, integritas, kepedulian, tetapi sekali lagi itu tetap area abu-abu. Diperbolehkan oleh pemerintah, begitu ya, tidak melanggar hukum apapun, tetapi menimbulkan pertanyaan, ya toh, apakah itu sah? Nah ini saudara sekalian, kita memerlukan bijaksana. Di dalam hal yang esensial, kita itu harus bersatu, ya. Tetapi dalam area yang tidak esensial atau masih abu-abu, kita perlu bijaksana, wise. Ya saudara sekalian. Jadi, nah di dalam area-area yang banyak abu-abu ini, apalagi hidup zaman kita ini makin kompleks ya. Ada ini yang baru muncul, itu baru muncul, suara orang bisa ditiru. Jadi kalau orang sudah meninggal pun suaranya masih bisa bunyi, begitu kan? Jadi ada orang yang suaminya sudah meninggal, ya suaminya masih bisa ngomong begitu ya lewat AI dan suaranya memang di-cloning. Nah, dalam perkembangan zaman yang seperti ini, ya, apa yang kita masih hindari saudara sekalian? Yang pertama, kita harus menghindari sikap legalistik ya. Legalistik itu, oh pokoknya salah semua, begitu ya. Cenderung memang menolak segala macam perkembangan, menghakimi dengan cepat, begitu ya. Padahal areanya masih abu-abu dalam perkembangan, begitu ya. Sangat tradisional, pokoknya kalau beda sama tradisi itu pasti salah. Ya, dan pasti nggak sesuai kehendak Tuhan. Jadi menolak perkembangan, menolak perubahan tanpa evaluasi yang bijaksana. Hanya karena beda dengan tradisi. Saudara, sikap ini tuh nggak mempersatukan loh ya. Legalistik itu memecah belah. Perhatikan ini ya. Sikap legalistik itu memecah belah. Pokoknya begini, begitu ya. Padahal itu areanya abu-abu ya. Padahal itu masih masih banyak pendapat di situ begitu kan. Tetapi pokoknya dia punya pegangan adalah tradisi. Kalau beda sama tradisi, saya nggak mau dengar begitu. Nah itu sikap legalistik kita harus hindari. Atau sebaliknya ekstrim yang satunya sikap hedonistik. Oh, segala sesuatu boleh, ya perkembangan bagus, nggak perlu dievaluasi dan sebagainya. Nah, ini juga salah, ya. Ini kan menjadi budak, menjadi pengikut ya, follower dari tren terbaru ya. Sehingga slogannya adalah reason is decent, begitu ya. Yang paling akhir itu yang paling bagus, kira-kira seperti itu. Nah, sikap ini juga bisa memecah dengan kompromi dalam iman dan menjauhkan orang dari kebenaran Alkitab. Di mana kita tidak kritis, di situ kita akan kompromi. Dan kompromi sama seperti legalisme memecah belah. Nah, itu sebabnya kita harus berjalan dengan bijaksana, menghindari dua jebakan ini. Di tengah banyaknya isu yang masih abu-abu, di tengah perkembangan isu baru yang dulunya tidak ada, kita harus menghindari legalisme. Pokoknya saya nggak mau. Semua yang baru salah, itu kita hindari, atau semua yang baru saya suka dan kita akan ambil. Enggak. Kita berjalan dengan bijaksana. Nah, inilah konteksnya Paulus bicara di Roma 14. Ya. Apa saudara sekalian? Paulus mengatakan, ketika kita melihat perbedaan pendapat ya di antara saudara seiman ya di area abu-abu begitu ya, kita harus melihat dengan mata kasih, love, charitable. Maksudnya apa? Jangan mengomentari pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, nggak perlu kita ngomong dia, "Ah, kamu lemah imannya," begitu ya. Yang seorang yakin boleh makan segala sesuatu, yang lain hanya makan sayur-sayuran, vegetarian. Yang makan, ya makan semuanya, jangan menghina yang vegetarian.
Yang vegetarian jangan menghakimi orang yang makan daging. Ya, makan semuanya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri atau dia jatuh, itu urusan tuannya. Tapi dia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia berdiri. Saudara, Paulus katakan apa di sini? Terimalah orang yang lemah dalam iman. Lemah di sini artinya masih percaya bahwa makan daging itu kalau pernah dipersembahkan pada berhala dan kita nggak tahu, wah kita celaka. Nah itu lemah. Paulus mengatakan kalau makan daging nggak usah tanya dari mana. Begitu ya. Makan dengan ucapan syukur, jadi berkat. Nggak usah pusing apa yang dilakukan orang kepada daging itu sebelumnya. Terkecuali kita diberitahu, ini sudah dipersembahkan pada berhala. Itu lain ceritanya. Tapi kan nggak orang nggak ada yang kasih tahu begitu. Nggak semua orang kasih tahu begitu, kecuali kita hadir di situ, dekat situ. Jadi makan aja begitu kan. Nah, ada orang yang lemah imannya, oh nggak bisa. Di Roma itu daging-daging pasti persembahkan pada dewa-dewi. Mana ada daging yang tidak dipersembahkan pada berhala. Jadi lebih aman di Roma, kita tradisional. Jangan makan daging. Nah, silakan. Silakan kalau orang punya sikap seperti itu. Mau cari aman. Nggak apa-apa. Itu Paulus sebut lemah dalam iman. Ya. Bagaimana dengan yang kuat yang mengatakan makan nggak apa-apa? Jangan menghina. Jangan menghina saudara sekalian ya. Jadi masih ada orang ini yang disebut lemah karena masih ada unsur tradisi, kebiasaan. Oh, hanya hari Sabat nih. Hari Sabat ini lebih kudus dari hari lainnya. Ya, kita kalau lakukan sesuatu hari Sabat pasti diberkati Tuhan double, begitu kan? Itu kan ada orang punya konsep begitu, ya. Wah, kalau kebaktian ada perjamuan kudusnya nih pasti lebih sakral daripada nggak ada perjamuan kudusnya, begitu kan? Saudara, masih ada orang punya konsep seperti itu, ya. Itu kita sebut lemah dalam iman, ya. Nggak berarti salah, tapi ya dalam pertumbuhan iman ya levelnya begitu, ya. Soal makanan juga demikian. Nah, yang kuat, kita yang mengetahui doktrin, mengetahui kebenaran, mari kita terima yang lemah tanpa memperdebatkan. Kok kamu punya kepercayaan seperti itu sih? Ya kita komentarin begitu ya. Paulus katakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa komentarin pendapatnya. Ya, karena kalau kita komentarin pasti dia kan malu begitu ya, kalah begitu kan, karena memang kan tidak berdasarkan yang kuat ya. Jadi yang Paulus katakan di sini adalah mari kita menghindari memperdebatkan doktrin yang tidak esensial. Ya, jadi soal orang nggak mau makan daging, soal orang tidak mau pakai Alkitab di HP, soal orang tidak mau misalnya ya, melakukan sesuatu meskipun zaman sudah berubah, oh itu ya itu silakan, tapi itu tidak esensial saudara sekalian ya. Nah sebaliknya juga yang lemah, jangan menghakimi yang kuat. Nah ini yang dikatakannya, yang lemah jangan menghakimi yang kuat. Artinya apa? Fokus pada pertumbuhan rohani masing-masing. Dikatakan sebab siapakah kamu sehingga menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya. Artinya apa? Masing-masing ya. Antara dia dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, dia dengan Tuhan. Nah ini loh. Jadi ada area abu-abu di mana masing-masing orang bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang akhirnya kita serahkan ya. Kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi dari kita sebagai komunitas, tetap mata kita melihat dengan kasih. Bukan dengan menghina atau menghakimi. Saudara sekalian ya, charitable. Ini penting sekali ya. Jadi di antara anggota tubuh Kristus, di antara anggota gereja, melihat perbedaan itu tetap mata yang paling utama masih dipakai kacamata kasih. Tiap orang dalam level yang berbeda ya. Ada yang doktrinnya sudah matang, kerohanian sudah matang, ya dia bisa membedakan. Ada yang masih lemah dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian Paulus katakan apa? Mengapa kita melihat satu sama lain berdasarkan kasih? Karena toh setiap orang melakukan everything by faith, dengan iman, ya. Kamu percaya sayuran aja hidup kamu lebih dekat sama Tuhan, silakan. Itu iman kamu, ya. Saya percaya segala macam boleh dimakan, malah saya merasa bersyukur Tuhan sediakan sayur, daging, macam-macam makanan. Saya boleh makan semua. Ini saya, iman saya. Nah, intinya apa? Masing-masing orang melakukannya dari iman kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mesti melihat satu sama lain dengan kasih. Karena masing-masing orang bertanggung jawab dalam iman kepada Tuhan. Misalnya, perbedaan tentang hari khusus. Berapa orang menganggap hari tertentu lebih kudus, ya? Yang lain menganggap semua hari sama, begitu ya. Masing-masing harus beriman sama pandangannya, sesuai level imannya, ya. Ada orang mengatakan, wah kalau minggu itu ya hari hari yang lebih hari Tuhan lah dibanding hari lainnya begitu ya. Ada yang mengatakan
Itu ada lagu anak sekolah minggu tuh. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, harinya Tuhan. Apa bedanya? Sama-sama kita beribadah kok. Memang minggu di gereja, tapi nggak lebih sakral tuh hari. Nah, ada orang punya konsep begitu. Nah, itu sebabnya masing-masing harus beriman akan pandangannya. Ini bukan untuk perdebatan ya, tapi keyakinan pribadi. Kalau saya percaya hari Minggu lebih sakral dari hari lainnya, maka saya akan double usahanya. Kalau saya percaya semua hari sama bagus, sama ininya ya, sama status ya begitu ya, maka saya akan konsisten. Kan sama-sama di hadapan Tuhan. Silakan, saudara sekalian ya. Yang penting kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Apapun pandangan kita, itu bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menghina orang lain, tetapi untuk melayani Tuhan. Jadi lakukan dari iman, ya. Tujuan utama memuliakan Tuhan. Masing-masing berespon sesuai pertumbuhan imannya. Karena setiap kita level pertumbuhan iman itu lain-lain, saudara sekalian ya. Paulus sendiri mengatakan di Filipi, masing-masing orang harus ikut jalan yang Tuhan sudah pimpin dia berdasarkan iman dia saat ini. Saudara sekalian ya. Sehingga ini menjadi fokus kepada tanggung jawab pribadi. Di area abu-abu, di area yang masih banyak pendapatnya, di mana firman Tuhan tidak jelas berbicara, di mana Alkitab silent, kita lebih banyak introspeksi diri. Bukan mengomentari orang lain, menghakimi orang lain, atau menghina pandangan mereka. Lebih banyak introspeksi diri. Fokus pada tanggung jawab pribadi. Ya, daripada kok bisa sih ya dia percaya seperti itu? Apa itu? Ya, setiap orang toh harus bertanggung jawab atas keputusannya, ya. Dan setiap orang kita akan memberi pertanggungjawaban pada Tuhan. Satu saat kita akan menjelaskan pada Tuhan. Kita bukan menjelaskan kepada manusia, ya. Jadi, saudara kalau ada hal-hal yang meragukan, ya. Bagaimana kalau saya merasa kok ada orang anggap ini ya, apa ya, anggap hari Minggu kok seperti hari biasa begitu ya. Lihat aja pakaiannya seperti pakaian biasa. Kok bisa seperti itu ya? Saya nggak bisa loh seperti itu. Bagi saya itu hari istimewa. Oke, kalau kamu punya keraguan tentang benar salahnya, jangan lakukan. Nah ya saudara sekalian ya, ini yang Paulus katakan. Kok orang lain bisa seperti itu ya? Casual sekali ke gereja. Saya nggak bisa loh. Meskipun saya tahu mungkin nggak apa-apa. Nah, jangan lakukan. Saudara jangan casual ke gereja. Karena kita nggak percaya gituan, kita ragu soal begitu. Iya, anak muda sekarang ya, ke gereja sekarang pakaiannya, aduh, zaman dulu mana terpikirkan. Dan saya nggak bisa pakaian seperti itu. Interview aja pakai jas. Masa ke rumah Tuhan begitu? Saya nggak bisa habis pikir anak muda kok seperti itu. Ya jangan, kita jangan ikuti anak muda. Karena kita ragu soal itu. Kita nggak bisa lakukan itu dari iman. Jangan ikut-ikutan tren. Lakukan dari faith, bukan dari ikut tren. Ya, kan tadi kita sudah bilang legalistik jangan, hedonistik jangan. Legalistik semuanya nggak boleh, ya. Hedonistik semuanya boleh. Jangan. Dalam hal ini kita percaya pribadi misalnya ya. Oh, nggak bisa ke gereja pakai baju seperti itu dong, ya. Meskipun gereja kan nggak ada dress code ya begitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau sampai kita lakukan, lakukan dengan iman. Karena firman Tuhan mengatakan yang tidak dilakukan dengan iman dosa. Kalau ada keraguan, don't do it. Kalau kita lakukan untuk Tuhan dengan iman ya. Ini sekali lagi konteksnya area abu-abu ya yang tidak jelas dalam Alkitab. Kalau area yang jelas soal doktrin, soal moralitas, wah itu tidak ada keraguan ya. Mau berasa yakin nggak yakin harus yakin kan begitu ya. Tapi di area-area lain kan ada hal-hal yang masih abu-abu. Nah, pedomannya apa? Iman. Kamu percaya itu oke? Ya, banyak pendapat tapi kamu percaya itu oke. Betul kamu lakukan tuh dengan sejahtera dengan apa? Ya, just do it. Tapi kamu merasa itu nggak oke, jangan lakukan, jangan ikut orang lain. Nah, itu kata Paulus prinsipnya ya. Ayat 5 sampai 8. Kenapa demikian Saudara sekalian? Karena Paulus mengatakan di ayat 9 sampai 12, setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, jadi artinya apa? Bertindaklah sesuai hati nurani. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita lakukan menurut hati nurani, ya. Apa yang kita yakini benar, do it. Ya. Sebaliknya, jangan menghakimi pilihan orang lain.
ya. Saudara sekalian, ada orang Kristen berpendapat, kita nggak boleh minum anggur, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Anggur tuh ada alkohol, ya. Misalnya ada orang percaya begitu kan ya, ya jangan minum. Sebaliknya, Alkitab nggak pernah larang orang minum anggur, yang dilarang mabuk. Kalau lihat temannya, saudara seimannya minum anggur dan tidak mabuk, minum aja biasa begitu ya, jangan kita hakimi, ya. Fokus pada keyakinan dan tanggung jawab pribadi. Ada orang Kristen bilang, "Oh, nggak boleh beli asuransi jiwa." Beli asuransi jiwa nggak percaya Tuhan berarti kan? Ya silakan. Kalau sudah diyakinkan bahwa itu nggak apa-apa, seseorang ini masih punya pandangan, nggak boleh. Tuhan pelihara, nggak ada kita sandar-sandar begitu. Ya nggak apa-apa, tetapi nggak boleh menghakimi orang yang beli dong. Ada orang Kristen berkata, "Oh, nggak boleh beli saham itu." Ya. Apa itu main saham? Waduh, itu seperti judi. Ya sudah, jangan beli. Tapi nggak perlu menghakimi yang beli. Saudara sekalian ya. Jadi itu setiap kita bertindak sesuai hati nurani. Ya. Kenapa? Sejak kita terima Yesus, ada Roh Kudus di hati nurani kita. Nah itu bedanya. Ya. Roh Kudus membimbing kita melalui hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Sebab itu firman Tuhan jelas berkata, tapi di area yang firman Tuhan tidak jelas berkata, di situ Roh Kudus pimpin kita melalui hati nurani. Maka dengarkan dan patuhi tuntunan hati nurani ya. Kalau hati nurani kita mengatakan dan merasa something wrong, jangan lakukan. Jangan kita mengatakan, mana di Alkitab dikatakan nggak boleh. Nggak ada tuh. Tapi hati nuranimu berkata itu salah. Itu Roh Kudus bicara secara pribadi. For you, it's wrong. Ya, kita nggak perlu ikutin orang lain. For you, it is wrong. Karena itu Roh Kudus menuntun hati nurani kita. Ya, kita nggak perlu melihat, cara hidup orang lain, begitu ya. Misalnya ada orang berpendapat begini, kalau anak masih kecil ya, anak masih kecil belum bisa ditinggal sendiri, kita suami istri jangan tinggalin dah, honeymoon kemana-mana begitu ya. Aduh rasanya gimana kita honeymoon 1 minggu anak ditinggalin gitu ya. Ih, rasanya something wrong, saya bukan orang tua yang baik. Ya jangan. Ya jangan saudara sekalian, jangan ditinggali. Itu Roh Kudus kasih tahu melalui hati nurani, ya kamu tetap ini aja ya, kamu kamu jangan tinggalin anak. Tapi ada pasangannya nggak begitu. Anaknya masih kecil titipin orang tua, dia honeymoon 2 minggu. Ya sudah biar saja. Jangan kita menghakimi orang lain. Ya. Sikap dalam melakukan hal yang diperbolehkan ya. Jika hati nurani kita tidak mengatakan salah, boleh lakukan. Boleh saudara sekalian ya. Artinya itu memang area kebebasan yang Tuhan berikan, ya. Tetapi tetap dalam melakukannya, nggak perlu kita pamer-pamer. Tetap bersikap rendah hati dan hati-hati, ya. Nggak perlu juga pamer-pamer, sounding-sounding begitu ya, broadcast ya dan sebagainya. Ini saya berani lakukan ini. Nggak perlu kita merasa lebih rohani atau menghakimi orang lain. Ya, nggak perlu ada rasa superioritas di sini, ya. Tuhan kasih kita kebebasan bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri secara pribadi. Bukan untuk dipamerin dan mengatakan, "Ah, kalian tuh parah ya, kalian itu pandangannya sangat terkebelakang sekali. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh." Nggak perlu saudara sekalian. Karena setiap orang itu di dalam tahap pertumbuhan yang berbeda, ya. Karena masing-masing orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Toh suatu hari kita lakukan atau tidak, kita mesti jelaskan pada Tuhan. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu tidak lakukan? Ya. Nah, itu namanya hidup dengan integritas dan kesadaran akan pertanggungan jawab, ya. Sehingga saudara sekalian, ini kita bisa menjaga kesatuan di dalam keragaman. Karena setiap orang tuh beda pandangannya. Sama-sama dalam persekutuan dalam gereja yang sama. Begitu masuk bagaimana menjadi suami istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana jadi anak, begitu ya. Itu beda, ya. Ada anak punya konsep begini, ya. Rumah orang tua saya mesti lebih besar dari rumah saya. Karena mereka sudah bersusah payah merawat saya. Kalau rumah orang tua saya lebih kecil dari rumah saya berdosa sama Tuhan. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak perlu dia menghakimi orang lain yang rumah orang tuanya lebih kecil dari rumah dia. Itu prinsipmu pribadi. Hidup dengan hati nurani yang Tuhan berikan. Bagi kamu salah seperti itu. Karena itu keyakinan kamu. Tapi nggak perlu menghakimi orang lain. Ya, ya ada orang tua yang memang di hari tuanya nggak senang rumah yang besar. Apa apa mau dikatakan, "Oh, dia tidak mengasihi orang tua seperti saya." Saudara sekalian, itu yang kita diingatkan, bertanggung jawab sama Tuhan masing-masing. Bukan menghakimi, mengomentari, mempercakapkan pendapatnya, atau menghina, ya. Dan orang Kristen, kembali,
Selain melihat dengan mata kasih, melakukannya juga tetap dari kasih, ya. Perbedaan dalam hal yang diperbolehkan. Saudara, beberapa hal mungkin oke bagi kita, tapi tidak oke bagi saudara yang lemah imannya. Kita tetap harus mempertimbangkan dampak tindakan kita bagi orang lain, ya. Nah, ini penting ya saudara sekalian ya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan dampaknya meskipun itu nggak salah, ya. Eee, jadi ini adalah pilihan antara kasih dan kebebasan pribadi. Setiap orang diberikan freedom oleh Tuhan ya. Selama tidak melanggar firman Tuhan, itu area freedom, dia bebas ya, di daerah situ, betul ya. Tetapi ada unsur yang lebih penting dari kebebasan pribadi, yaitu kasih. Nah, seringkali saudara sekalian, kita masih memilih antara salah satu nih, antara kasih atau kebebasan pribadi. Misalnya bagi orang yang merasa semuanya boleh dimakan, di tengah-tengah saudara yang berkata, "Oh, hanya boleh makan sayur." Karena daging itu semua sudah dipersembahkan di daerah situ, sudah pasti dipersembahkan pada patung, ya. Bagaimana? Nah, kalau ketemu situasi seperti itu, utamakan kasih. Utamakan kasih di atas kebebasan pribadi. Ya, saudara sekalian ya. Kasih adalah tugas dan kewajiban. Kebebasan itu hak. Hak itu boleh kita lepasin. Kewajiban nggak bisa kita lepasin. Ya, jadi perhatikan ini saudara sekalian, ada situasi di mana kita masih memilih antara my personal freedom atau love. Ketika itu ada benturan, prinsip firman Tuhan jelas. Pilih love. Karena love itu panggilan Tuhan, kewajiban kita. Tapi kebebasan pribadi itu hak, boleh kita lepaskan sementara, ya. Nah, itu yang menjadi prinsipnya. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban untuk mengasihi, ya. Jadi memang jangan sampai kita, mengesampingkan ya, eee, kasih demi kebebasan pribadi kita. Sebaliknya justru kita lebih memikirkan ya, kebaikan bagi saudara seiman, ya. Saudara, kasih itu mengutamakan pertumbuhan iman saudara, ya. Kasih itu mendorong kita untuk mengutamakan pertumbuhan iman saudara kita. Kalau saya bisa menahan diri supaya tidak jadi batu sandungan, ya I'll do it, ya. Ketika dalam persekutuan begitu ya, buat apa saya argue soal yang saya percaya boleh, sedangkan dia belum sampai ke situ pikirannya ya. Kita rela mengesampingkan hak dan kebebasan demi kebaikan saudara kita. Tujuannya membangun dan menguatkan ya. Jadi di gereja itu bukan menghina, mengkritik, dan mengomentari pendapat orang, tapi mensupport dan membangun ya. Meskipun kadang-kadang melewati teguran juga ya, tetapi tujuannya kan itu, membangun ya. Dan tentu jangan lupa menjaga kesaksian Kristen kita. Saudara, jangan biarkan kebebasan pribadi kita menyebabkan apa yang baik jadi jahat, ya. Saudara tahu ada misalnya ya, oh ada orang, mengatakan, "Oh ya, nggak apa-apa, minum minum alkohol kan memang nggak apa-apa." Memang nggak apa-apa, begitu kan ya, itu baik kok, begitu kan, nggak ada yang salah. Tapi kemudian bawa begitu ya, botol alkohol, anggur semua ke gereja begitu kan. Nah, itu memamerkan apa yang boleh, bisa jadi nggak baik loh saudara sekalian, ya. Karena tindakan kita itu dapat mempengaruhi persepsi orang lain tentang iman Kristen. Oh, gereja tuh tempat orang minum-minum. Meskipun nggak salah. Alkohol itu nggak salah kalau tidak mabuk begitu ya. Tetapi itu kan mempengaruhi persepsi. Nah, kita mesti menjaga kesaksiannya, menghindari fitnah dan prasangka negatif. Maka sebagai orang Kristen kita dipanggil ya, prinsipnya adalah love above all, mengutamakan kasih di atas kebebasan pribadi. Kita rela mengesampingkan hak pribadi demi pertumbuhan saudara kita, demi menjaga kesaksian Kristen kita. Ya, biarlah kasih menjadi prinsip utama dalam setiap pilihan tindakan kita, khususnya di area yang kita beda satu sama lain. Bedanya beda banget saudara sekalian misalnya ya, tapi firman Tuhan tidak bicara secara langsung, ya. Nah, jadi dasarnya adalah kasih. Nah, pertanyaannya, "Tapi gimana ya, Pak? Masa saya ngalah terus begitu ya? Apa batasannya?" Nah, kalau sudah kompromi dalam moralitas, kita nggak perlu ikutin, ya. Nah, ini prinsipnya saudara sekalian ya. Kalau kita mengabaikan tanggung jawab pribadi, misalnya kita kembali ke poin pertama. Kalau saudara kita ada seorang saudara terlibat
dalam perilaku dosa ya. Kasih di sini bukan berarti kita setuju loh. Kita harus menegur, kita harus mengingatkan, ya, kita harus mengoreksi, ya. Dalam hal itu ya kita kita menunjukkan kasih dengan cara menegur, itu batasan, ya. Yang kedua, mengabaikan tanggung jawab pribadi. Kalau kita memikirkan orang lain sampai sedemikian rupa sampai kita mengabaikan tanggung jawab pribadi, itu nggak benar. Contohnya ya, kita menolong orang lain begitu rupa supaya kita itu jadi berkat, tapi mengabaikan keluarga atau pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Nah, itu kan nggak boleh ya, itu tidak sehat ya. Kita harus bisa menjaga keseimbangan memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Ya kalau orang misalnya di gereja orang minta kita pelayanan, tentu kan sedapat mungkin kita katakan iya. Begitu kan? Karena kalau kita tidak kan jadi batu sandungan. Tapi batasannya di mana ya? Ngomong iya begitu ya. Ngomong iya begitu, batasannya jangan sampai pelayanan di gereja membuat saya nggak tanggung jawab di keluarga dan pekerjaan. Nah, itu batasannya, ya. Itu batasan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang ketiga, mengorbankan iman, nggak boleh, ya. Jika kita diminta untuk partisipasi dalam ritual atau praktek keagamaan yang bertentangan dengan Kristen, itu juga nggak boleh, ya. Dalam hal ini bukannya nggak mengasihi kalau kita menolak begitu kan. Mengutamakan kasih nggak berarti mengorbankan keyakinan kita, ya itu mesti jelas. Yang batasan keempat, mengabaikan pertumbuhan rohani pribadi. Kalau kita mengesampingkan kebutuhan rohani pribadi demi melayani orang lain, itu juga tidak baik. Yesus sendiri di tengah kesibukan pelayanannya, tetap dia menyepi, ya. Dia menyendiri bersama dengan Bapa, baik itu malam hari maupun pagi-pagi sekali, ya. Sehingga pada waktu orang mencari jam-jam segitu, Yesus nggak bisa dicari. Apa Yesus jadi batu sandungan kalau nggak bisa dicari? Tidak. Ada area di mana dia harus mengurus kerohanian pribadinya. Dia bukanlah mesin ya, yang orang boleh berkata, "Kamu kan anak Allah, nggak perlu begitu." Ya, anak Allah pasti diterima oleh Bapa lah. Udah kamu pelayanan aja, nggak usah renungan pribadi. Nggak ada, Tuhan Yesus tidak kompromi dalam hal itu. Malam sekali, pagi sekali, dia nggak bisa ditemukan. Kecuali di tengah badai ya, murid-murid waktu itu hampir tenggelam, baru Yesus muncul. Kalau nggak, biasanya nggak, saudara sekalian. Itu waktu dia bersama dengan Bapa. Dalam hal itu Yesus tidak kompromi ya, dan bukannya tidak mengasihi bahwa dia tidak melayani jam-jam segitu. Ya. Kemudian kalau sampai kita melihat ada saudara yang memanipulasi, nah ini juga batasannya nggak boleh ya. Jika orang memanipulasi kita secara emosional, verbal, fisik, ya mengutamakan kasih bukan berarti menerima perlakuan tersebut ya. Ini batasannya. Jangan sampai dimanipulasi, dimanfaatkan sebagai alat oleh orang ya. Jadi kasih itu ini batasannya. Ya kita mengasihi tetap tetapi kita masih ingat 5 batasan ini, ya, sehingga tidak sampai kompromi, tidak sampai abaikan tanggung jawab pribadi, tidak sampai korbankan keyakinan iman, tidak abaikan pertumbuhan rohani pribadi, dan tidak izinkan juga ya, kita dimanipulasi oleh orang lain. Saudara sekalian, berikutnya Paulus mengatakan orang Kristen di dalam hidup bersama sebagai sesama jemaat itu selalu membawa spirit damai dan saling membangun, ya. Sebab itu ayat 19, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, spiritnya itu mesti begitu. Peace, ya, dan saling membangun. Sehingga yang kita perlu hindari itu apa, saudara sekalian? Perdebatan, ya, polemik begitu ya, labeling, "Oh dia begini nih, dia begitu," ya, labeling, saudara tahu ya labeling ya, "Oh dia liberal," begitu ya, "Oh dia begini, dia dia apa ya, dia begini begitu, dia radikal, dia begini." Saudara, labeling itu tidak sehat begitu ya. Pegang keyakinan masing-masing di hadapan Tuhan untuk area abu-abu loh ya, untuk area abu-abu ya. Kalau ada hal yang kita yakini, lakukan tanpa harus mempublikasikannya. Nggak perlu kita defend itu ya, "Oh kalau saya sih nggak apa-apa, ya begitu di keluarga saya, nggak apa-apa tuh anak kalau umur 20 tahun saya untuk merayakan dia 20 tahun, kita minum kita minum anggur begitu ya satu keluarga." Nggak perlu dipamerin begitu saudara sekalian ya. Saya tahu tuh di waktu saya melayani di Amerika ada satu hamba Tuhan, begitu anaknya umur 18 ya, Eee, dia buka anggur, dia minum sama-sama sebagai keluarga. Tapi menurut saya kok nggak perlu kamu ceritakan dari mimbar ya begituan ya.
Lakukan saja tidak apa-apa, tapi kayaknya nggak perlu dipamerin begitu. Kan nggak semua keluarga seperti itu, ya. Ada hal yang kita yakini tapi nggak perlu kita publikasikan, ya. Lakukan dengan iman selama tidak melawan hati nurani, ya. Saudara sekalian, kalau memaksa melakukan against hati nurani, itu menjadi dosa, ya. Jadi itu justru menjadi dosa yang perlu pengakuan dan pertobatan. Jadi kembali ya, tadi kita sudah bicara mengenai hati nurani, saudara sekalian, ya. Jadi kita lakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani, karena hati nurani kita sudah dibersihkan, meskipun belum sempurna ya, tapi sudah dibersihkan oleh darah Kristus sehingga untuk area abu-abu kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau ada damai sejahtera di hati kita, tidak ada gangguan kepada hati nurani, kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak, jangan. Saudara sekalian, ada seorang yang bekerja ya di satu perusahaan yang membuat mesin untuk kasino. Dia terganggu begitu kan ya. Oh, ternyata perusahaan saya sekarang bergeraknya beda nih, sekarang bikin mesin buat kasino begitu ya. Buat apa mesin kasino? Buat mesin itu, mesin berjudi begitu kan. Wah, saya berarti tanpa sadar ikut mendukung perjudian ya. Saudara sekalian, dia keluar apa jangan dari tempat kerja itu? Lihat pimpinan Roh Kudus dalam hati nuraninya. Ternyata pagi, siang, malam nggak bisa tidur ya. Malam nggak bisa tidur, siang makan nggak bisa tenang, pagi bangun juga gelisah. Aduh, saya kok kerja di perusahaan yang bikin mesin judi seperti ini untuk kasino. Berapa banyak keluarga dihancurkan. Nah, kalau sudah terganggu hati nurani seperti itu nggak boleh kerja lagi. Karena ada orang Kristen yang kerja di situ nggak terganggu hati nuraninya. Khusus kamu terganggu. Berarti Tuhan bicara for you, no. Biarpun untuk orang Kristen yang lain, oke. Saya nggak bisa, hati nurani saya nggak bisa begini. Ya, untuk kamu bukan. Itu kehendak Tuhan, ya kan? Saudara sekalian, ini area yang nggak jelas. Dia masuk di perusahaan itu nggak bergerak di bidang yang melawan firman Tuhan. Kemudian dapat bergerak berubah haluan, membuat mesin untuk kasino. Nah itu ya, jadi masing-masing menghidupi hati nurani dan kita mengerti satu sama lain di gereja, semua kita beranggapan bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain ketika kita bertemu, kita bawa spirit damai, kita bawa spirit saling membangun. Nah, ini intisari, saudara sekalian, intisari seluruh pasal 14, ya. Nah, bagaimana dengan pasal 15? Nah, sekarang Paulus bicara tadi kan soal orang yang lemah kebanyakan ya. Sekarang bicara orang yang kuat, ya. Orang yang kuat dalam iman memiliki kewajiban untuk membantu yang lemah. Ya, orang yang kuat dalam iman memiliki kewajiban membantu yang lemah, ya. Jadi tidak boleh hanya menyenangkan diri sendiri, tapi harus memperhatikan kebutuhan orang lain, ya. Kekuatan rohani kita harus digunakan untuk melayani dan membangun orang lain. Kalau kita lebih tahu, kita lebih matang secara doktrin, kita lebih kuat secara iman, saudara sekalian, jangan gunakan itu untuk menghina ya atau meremehkan orang lain, sebaliknya membantu. Jadi diperlukan kesabaran dari kita untuk melihat orang lain memang berbeda. Dia belum di level yang sebegitu ya, dan kita mesti dengan sabar ya. Karena tujuan kita adalah membangun, membangun sesama ya. Setiap orang percaya harus berupaya menyenangkan sesamanya. Saudara, menarik sekali. Ayat yang pertama dikatakan ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Sesama kita. Demi kebaikan untuk membangunnya. Nah, ya. Kita harus berupaya menyenangkan sesama. Demi kebaikannya. Menyenangkan di sini, ya artinya adalah ya jadi berkat. Memang kita terutama menyenangkan Tuhan. Tapi jangan sengaja membuat diri kita menyebalkan buat sesama ya. Kita juga harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya, bukan untuk kompromi, bukan untuk hal-hal yang tidak benar, tapi demi kebaikannya. Ya, saudara sekali, itu sebabnya saya percaya sekali di dalam gereja orang harus ramah, karena ramah itu menyenangkan. Ya, baik itu orang yang sudah lama ke gereja ataupun yang baru datang, ramah ya. Itu sebabnya saudara sekalian, ini penting sekali ya, karena setiap orang, setiap kita harus mencari kesenangannya.
Tujuannya adalah membangun, menguatkan iman orang lain. Memang kalau iman kita sudah kuat, jujur saja saudara sekalian, orang nggak senyum sama kita di gereja pun nggak apa-apa loh. Kita nggak akan terganggu, ya, karena kita fokusnya kepada Tuhan. Tapi mayoritas orang nggak seperti itu. Kalau kita tidak senyum di gereja, orang mengatakan ini nggak ramah begitu ya. Buat apa kita datang gereja ini? Nah, kita harus rela mencari kesenangan sesama. Kalau begitu, harus rela menjadi pribadi yang ramah, super ramah. Dalam pengertian, wah saya sih bukan tipe-tipe orang seperti itu ya, senyum-senyum kalau ketemu orang di gereja. Untuk melayani dan mendukung sesama, kita mesti rela. Karena kita bukan mencari kesenangan sendiri, tapi memperhatikan kebutuhan orang lain. Orang itu mau merasa disambut dan diterima dan di-welcome. Marilah kita ya ramah kepada sesama, saudara sekalian. Kenapa? Karena Kristus juga seperti itu. Ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara tahu, demi Yesus menyenangkan orang-orang lain, misalnya ya, pemungut cukai senang sama Yesus. Kenapa? Yesus itu mau bicara sama kita loh ya. Perempuan Samaria yang ditolak oleh masyarakat juga sangat senang sama Yesus karena Yesus, tidak menghinanya ya, bahkan, menjangkaunya begitu kan. Zakius juga pemungut cukai senang kepada Yesus. Banyak orang berdosa itu senang dekat dengan Yesus begitu ya. Sampai Yesus dihina oleh orang Farisi, dicerca oleh orang Farisi. Demi apa? Demi jadi berkat buat orang-orang ini. Ya, saudara, Kristus tidak menyenangkan diri sendiri, rela menanggung celaan demi kebaikan orang lain. Yesus dicela, oh kalau dia ini nabi, dia tahu perempuan ini siapa. Kok mau diurapi dengan minyak oleh perempuan ini? Ini kan perempuan berdosa. Yesus rela diomongin, rela diomelin, saudara sekalian, rela dihina begitu ya, demi bisa jadi berkat buat orang-orang seperti perempuan berdosa itu. Betul-betul kita tidak mencari kesenangan sendiri, ya. Jadi perhatikan nih saudara sekalian, ketika Alkitab mengajarkan mencari kesenangan sesama, di sini artinya kita rela berkorban, ya. Bukan kita itu asal Bapak senang, bukan itu loh ya, bukan ABS. Tapi kita rela ya, untuk melayani sesama, bersikap ramah kepada sesama, membangun sesama, dan kita rela berkorban, ya. Dan kutipan dari Mazmur 69 ayat 9 mengatakan menyatakan bahwa Kristus menggenapi kitab suci ketika dia rela menderita demi mencari kesenangan kita. Saudara sekalian, orang Kristen perlu bertumbuh ke arah kesatuan di tengah keberagaman ya, ayat 4 dan 5. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus ya. Artinya apa? Back to the Bible. Semua yang kita bicarakan ini mengenai membangun sesama, tidak menghina, tidak menghakimi. Itu bukan sekedar masalah moral, masalah sosial etika, saudara sekalian ya. Oh ya ini kita budaya Indonesia, kita mesti ramah. Enggak. Back to the Bible. Ini semua ada di Alkitab. Ya, segala sesuatu yang ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ini bukan masalah culture, bukan masalah sosial, tata krama. This is principle from the Bible. Kitab suci ditulis untuk mengajar, mendorong kita supaya kita punya pengharapan. Dan takutnya ketika Paulus memberi nasihat ini orang punya pikiran begini. Itu kan pendapat pribadi Paulus. Ya kan? Itu kan nasihat, sekedar nasihat-nasihat supaya kita jangan ribut di gereja. Oh, nggak ada sekedar nasihat. This is the Bible. Ini firman Tuhan. Kita jangan mencari kesenangan sendiri, tapi mencari kesenangan orang lain. Itu maksudnya. Karena dasarnya Kristus pun tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan rela menderita demi kita. Wah, saudara sekalian, itu Bible ya, itu Alkitab ya. Dan itu sebabnya Paulus berdoa, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Yesus Kristus. Kesatuan itu harus didoakan ya, bukan sekedar udah jangan ribut begitu ya. Kita harus berdoa untuk kesatuan, untuk perdamaian, saling membangun, saling menguatkan ya. Kita harus mendoakan ya, bukan sekedar menasihati. Dan Paulus berdoa agar Tuhan memberikan kesatuan pikiran,
kepada jemaat ya, sesuai dengan teladan Kristus. Saudara, yang bisa kita katakan, kesatuan itu adalah anugerah Tuhan ya, bukan pencapaian manusia. Kita datang dari berbagai latar belakang, suami sama istri aja bisa tidak harmonis, apalagi satu gereja begitu ya. Orang tua dengan anak bisa tidak tidak sejalan begitu ya. Saudara bayangkan, bisa bersatu itu anugerah Tuhan, bukan pencapaian manusia ya. Tugas kita adalah menjaga kesatuan kerukunan. Ini kita mesti doakan karena inilah kehendak Kristus. Saudara, kita hidup di zaman yang semakin lama semakin individualistis. Orang tidak perlu satu dengan yang lain ya. Kalau kita masih bisa kumpul seperti ini, itu mujizat ya. Itu sebuah mujizat, saudara sekalian ya. Karena sesungguh-sungguhnya susah sekali mengumpulkan orang ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, kenapa kita tetap mesti mendoakan kesatuan dan kita tetap berjalan bersama-sama. Saudara sekalian, tujuan kita sama-sama untuk kemuliaan Tuhan, ya. Itu ayat yang ke-6 ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan kita sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, Kristus menerima kita apa adanya dengan kelebihan kekurangan kita. Sebab itu terimalah satu sama yang lain seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Waktu kita terima satu sama lain dengan segala level pertumbuhan rohani yang beda-beda, kita lakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah diperlakukan begitu oleh Kristus. Dan jangan lupa saudara sekalian, Kristus punya hati pelayan, ya. Yang aku maksudkan, oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menjadi teladan dengan menjadi hamba. Jadi kalau kita itu kuat, kuatnya kita untuk melayani, bukan untuk show off ya, bukan untuk dipamerin, tapi untuk melayani, saudara sekalian. Dan semua ini sesuai dengan rencana kekal Allah. Kristus rela menjadi pelayan orang bersunat untuk memungkinkan bangsa-bangsa yang tidak bersunat memuliakan Allah. Saudara sekalian, Paulus mengatakan begini loh. Jangan dikira saya ngomong kalian yang kuat dan lemah saling mengasihi, saling nerima. Itu cuma nasihat budaya ya. Nasihat tata krama ya. Ini rencana keselamatan Tuhan. Karena Kristus punya sikap menerima. Karena Kristus punya sikap menerima apapun latar belakang orang. Maka janji Allah dari perjanjian lama digenapi. Yaitu ternyata orang-orang yang bukan Israel pun adalah ahli waris kerajaan Allah. Selama mereka percaya pada Yesus. Waduh, bagi Paulus ini something big. Rasul lain aja tidak langsung mengerti hal ini, saudara sekalian. Paulus yang lebih dulu dinyatakan rencana Allah. Dan Paulus menghubungkannya dengan apa? Dengan sikap saling menerima satu sama lain. Don't take this as a small thing. Ya, jangan anggap ini masalah kecil. Menerima satu dengan yang lain, mendoakan kesatuan, saling dukung, ramah tamah. Itu bukan hal sekunder loh ya dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Itu hal yang sangat kristologis. Kenapa? Karena berkat Tuhan untuk hidup anak-anaknya dan gerejanya mengalir dari kesatuan. Ya, ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, berkat Tuhan mengalir dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kesanalah Tuhan telah memerintahkan berkat-Nya, hidup kekal untuk selamanya. Nothing small about that. Hidup dalam kesatuan saling menerima itu kunci membuka aliran berkat Tuhan. Gereja yang berpecah, persekutuan berpecah, nggak diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan, nggak ada berkat Tuhan, hanya jadi batu sandungan. Mau ajarannya benar, bagus, ya, mau pengakuan imannya oke, mau standar moralnya jelas, tapi kalau mereka ribut satu sama lain, nggak jadi berkat dan nggak diberkati. Ini yang Paulus katakan. Allah kita sumber berkat, ya. Saya berdoa supaya Tuhan karuniakan kerukunan kepada kamu. Supaya Tuhan berikan kepada kamu sukacita, damai sejahtera, pengharapan dalam iman, kamu berlimpah dalam pengharapan. Tapi kuncinya apa? Kesatuan. Kita sama-sama mau memuliakan Tuhan. Kristus sudah terima kita. Kenapa kita banding-bandingkan dan tolak satu sama lain? Dan Kristus datang sebagai pelayan. Bukan untuk mengatakan si A lebih hebat dari si B lebih hebat dari si C. Bukan. Melayani. Dan ini sesuai rencana Allah. Dan di situ ada berkat Tuhan. Maka saudara sekalian, apa yang kita bisa simpulkan? Ya,
Tuhan mau kita hidup dengan spirit kesatuan di tengah keragaman. Setiap anak Tuhan karunianya beda, kekuatannya beda, kelemahannya juga beda-beda. Ya, itu sebabnya apa sikap kita? Accept. Kalau kita tolak orang, kita nggak bisa pelayanan. Kita hanya bisa mengatakan saya beda sama kamu, kamu seperti itu, saya seperti ini. Kita nggak bisa pelayanan, saudara sekalian ya. Kita perlu affirm. Ada kesatuan di tengah keragaman untuk area-area yang abu-abu ya. Saling menerima seperti Kristus telah menerima kita. Dan dalam prinsip itu bersama sebagai anak Tuhan, love above all. Kasih di atas kebebasan pribadi. Saya punya hak, saya punya ciri khas, saya punya keunikan sendiri, tetapi kalau itu menghalangi saya mengasihi saudara, saya rela mengesampingkan hak saya demi membangun iman sesama. Berikutnya saudara sekalian, ada berkat rohani dari kesatuan. Ya, dikatakan ada pengharapan, sukacita dan damai sejahtera dalam kesatuan. Saudara, ada begitu banyak hal yang indah sebetulnya ya di dalam bagian ini, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh meneguhkan kita kembali ya baik secara individu maupun sebagai gereja. Ada kesatuan di tengah keragaman, di situ berkat Tuhan mengalir. Oke, saya kembalikan kepada Pak Christian ya untuk tanya jawab. Silakan, Pak.